Sekian dari kami hasil diskusi tadi. Kami menyampaikan suatu ius constituendum yang dimana yang kami harapkan untuk pemerintahan ke depannya agar tidak terjadi kasus ini. Yang dimana akan saya bacakan. Berbagai kasus yang dialami oleh pekerja migran di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah yang memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, kasus yang dialami oleh pekerja migran makin meningkat terutama pada anak buah kapal. Hal ini dikarenakan selama ini pekerja migran hanya dipandang sebagai objek devisa negara. Nasib mereka kurang diperhatikan dan hak-haknya tidak dilindungi. Hal ini tampak nyata mulai dari proses rekrutmen, keberangkatan, transit, negara tujuan, dan kepulangan, serta penempatan buruh migran, terutama anak buah kapal yang luput dari perhatian, dan ini menjadikan posisi para buruh migran sangat rentan. Bukan hanya pada terjadi pada pelanggaran hak asasi manusia, namun juga dalam kasus perdagangan manusia. Maka dari itu, tertepat pada tanggal 23 Mei tahun 2020, kami menyatakan beberapa poin-poin ius constituendum dari kami adalah yang pertama, pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerja dan penangkapan ikan. Yang kedua, pemerintah bukan hanya political will untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerja dan penangkapan ikan, tetapi juga tindak tegas dalam penegakan hukum bagi pelanggar-pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, memperkuat diplomasi hubungan antara negara yang bekerja sama dengan membuat perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum tentang perlindungan hukum pekerjaan migran dari negara tersebut. Yang keempat, kementerian terkait mempercepat melaksanakan pembuatan peraturan menteri yang telah didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kelima, mencegah terjadinya penipuan pekerja migran harus didampingi oleh orang yang berkompeten pada bidangnya dari awal sampai akhir proses administrasi guna keselarasan kedua belah pihak. Poin keenam, pemerintah mengusut dan menindaklanjuti pelanggaran dan kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia secara responsif, komprehensif, dan tuntas. Poin ketujuh, menjamin pemberian hak kepada pekerja migran dalam memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja luar negeri, serta sarana layanan pengaduan perampasan hak pekerja migran. Poin ke-8, memperjelas penempatan jam kerja, jaminan kesehatan, makanan yang layak kepada pekerja migran Indonesia di dalam perjanjian kerja maupun implementasinya. Dan poin terakhir yaitu ke-9, memantau perusahaan-perusahaan yang menjadi sponsor atau pengirim buruh migran ke luar negeri demi mencegahnya human trafficking. Dengan demikian, beberapa poin ius constituendum dari kami semoga ke depannya pekerja buruh migran Indonesia dapat terjamin hak-haknya dan mendapat kesejahteraan serta keadilan sosial. Mungkin itu saja dari kami, diskusi Hakiki, menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.